Selamat pagi adik-adik. Nah, hari ini gimana kabarnya? Semoga semuanya baik-baik ya. Nah, hari ini tanggal 7 Juni 2020 kita akan kembali melaksanakan ibadah Minggu Pelayanan Anak. Nah, sebelum memulai ibadah, marilah kita saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik diundang untuk bangkit berdiri. Kita akan menyajikan lagu Mars Pelkat PA. Adik-adik dimohon untuk tetap berdiri. Kita akan menyanyikan lagu pujian dari Kidung Ceria 177. Adik-adik tetap berdiri, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk melaksanakan kembali ibadah Pelkat PA. Tuhan, berkatilah jalannya ibadah hari ini supaya bisa tetap lancar dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Tuhan, amin. Adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan Mazmur pujian yang akan dibawakan oleh kakak-kakak layan. Untuk merespon Mazmur pujian, mari kita angkat nyanyian dari Kidung Ceria 121. Adik-adik, sekarang siapkan hati dan pikiran adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan.
Kita mau bersatu di dalam doa, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan, Tuhan telah memberkati kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, berkati kami ya Tuhan, agar kami bisa mendengarkan dengan baik. Ya Tuhan juga berkati kakak Layan akan menyampaikan firman-Mu, agar bisa menyampaikan dengan baik juga. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah bersatu di dalam doa. Amin. Kita akan membaca satu surat yang isinya pujian, penguatan, dan penegasan atas kuasa Tuhan. Surat yang ditulis Rasul Paulus kepada orang-orang percaya di kota Efesus, kepada orang-orang yang menerima Tuhan Yesus sebagai jalan keselamatan dan yang sudah dibenarkan. Surat ini ditulis Rasul Paulus saat ia di penjara, tetapi penjara tidak bisa menghalanginya untuk tetap memberitakan firman Tuhan. Surat ini ditulis seperti puisi yang indah oleh Rasul Paulus. Inilah surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Pasal yang pertama, ayat yang ke-11 sampai yang ke-14. Adik-adik, kita akan membacanya secara bersama-sama sambil berdiri. Efesus 1 ayat 11 sampai 14. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan, kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. Supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaannya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik, silakan duduk. Halo adik-adik, selamat pagi. Semoga kita semua selalu sehat dan tetap semangat ya, walaupun kita di rumah aja nih ibadahnya. Nah, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan dari Efesus 1 ayat 11 sampai yang ke-14. Nah, sekarang kakak akan menceritakan kepada adik-adik. Kakak ada gambar nih. Yang pertama, gambar pemandangan alam. Apa tuh adik-adik, bisa dilihat gak? Ada gambar gunung, indah ya. Ada gambar, ada awannya juga, ada matahari. Indah sekali pemandangannya. Nah, gambar yang kedua, adik-adik juga bisa lihat. Di situ ada pantai, indah banget. Ada pohon kelapanya, ada awannya, ada mataharinya, itu indah sekali. Nah, di gambar selanjutnya nih, adik-adik juga lihat kan, ada apa tuh, binatang apa? Kupu-kupu. Nah, di situ adalah ciptaan Tuhan yang paling indah. Pemandangan tadi, kupu-kupu. Nah, selanjutnya nih kakak juga punya. Apa itu nama bunganya adik-adik? Bunga matahari. Nah, semua yang tadi kakak tunjukkan kepada adik-adik, ada pemandangan alam yang indah, ada matahari, ada awan, ada gunung, ada pantai, laut gitu ya, ada kupu-kupu, ada bunga-bunga. Itu semua siapa ya adik-adik yang menciptakan? Yaitu Tuhan Allah. Nah, itu semua Tuhan Allah ciptakan dengan sangat sempurna, dengan sangat indah. Nah, adik-adik sebagai anak-anak Tuhan yang dilimpahkan, diberikan kepada Tuhan alam yang indah ini, seharusnya adik-adik patut bersyukur. Gimana ya caranya kita untuk bersyukur? Yaitu dengan menjaga alam sekitar adik-adik. Gimana caranya? Misalkan ya adik-adik selama di rumah aja nih, adik-adik bisa merawat tanaman atau merawat hewan peliharaan adik-adik, atau juga bisa membuang sampah pada tempatnya. Dan sekarang ini kan adik-adik juga disuruh untuk membersihkan lingkungan sekitar, membersihkan rumah sekitar rumah adik-adik supaya kita semua tetap sehat. Nah, kakak juga ada gambar selanjutnya, tapi sebenarnya kakak mau tanya, kira-kira kita nih adik-adik sebagai manusia siapa sih yang menciptakan? Tentu Tuhan Allah juga dong yang menciptakan, ya kan? Nah,
Tuhan Allah itu yang menciptakan kita manusia secara sempurna, serupa dan segambar dengan Dia. Unik, kita semua diciptakan Tuhan berbeda-beda. Kakak juga ada gambarnya lagi nih. Nah, di sini di gambar ini ada gambar anak-anak yang berbeda-beda dari rambutnya, warnanya ada yang hitam, ada yang pirang, terus ada yang matanya sipit, ada yang matanya besar, ada juga yang kulitnya coklat, ada yang kulitnya lebih ke hitam, ada yang putih. Nah, itu semua adalah ciptaan Tuhan yang unik. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, kita kan sudah diciptakan Tuhan unik, terus kita juga sudah diciptakan lengkap, ya kan, semua anggota tubuh kita lengkap. Terus kita juga dikaruniai akal budi sama Tuhan. Nah, itu semua adik-adik harus menjaganya. Gimana sih cara kita menjaga kita sebagai manusia? Yaitu dengan merawat diri kita. Seperti pandemi COVID-19 ini nih adik-adik sebenarnya mengajarkan kita semua untuk lebih lebih bersih-bersih gitu, lebih menjaga diri kita, merawat diri kita supaya lebih bersih dengan mencuci tangan, terus menjaga kesehatan juga, olahraga, terus makan buah, makan sayur, supaya kita sebenarnya sebagai manusia kita harusnya merawat diri kita gitu. Nah, kita juga adik-adik dikaruniai teman-teman yang beragam-ragam nih kulitnya, dari matanya, semuanya berbeda-beda. Tuhan yang menciptakan itu semua. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan juga harus menghargai itu semua, menghargai perbedaan. Jadi adik-adik kalau punya teman-teman di sekolah tuh, adik-adik harus mau berteman dengan siapa saja, nggak boleh memandang dia dari suku mana, dari ras mana, dari agamanya apa. Nah, itu semua adik-adik adalah ciptaan Tuhan. Jadi adik-adik tidak boleh memandang orang lain, memandang teman adik-adik itu berbeda, harus sama, karena mereka itu adalah ciptaan Tuhan yang unik, sama seperti adik-adik gitu. Jadi kita semua harus saling mengasihi. Adik-adik mengasihi diri sendiri, adik-adik juga mengasihi teman-teman adik-adik, seperti itu. Demikian firman Tuhan hari ini. Tuhan memberkati. Amin. Sekarang kita akan merespon firman Tuhan dari Kidung Ceria 183 bait yang ketiga. Tuhan selalu memelihara seluruh alam semesta. Kita pun disuruhnya juga menyatakan kasih-Nya. Kita pun disuruhnya juga menyatakan kasih-Nya. Adik-adik, sekarang kita mau bersatu di dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa di surga, saat ini kami memohon dan berdoa untuk bangsa dan negara kami, bangsa dan negara Indonesia di mana kami hidup saat ini. Dengan segenap hati, kami memohon kasih dan anugerah-Mu atas bangsa dan negara kami. Kasihilah bangsa kami, sinarkan wajah-Mu atas bangsa kami, dan pulihkan bangsa kami dari keterpurukannya. Ya Tuhan, jauhkan malapetaka, bencana alam, sakit penyakit, perpecahan, pertikaian berdaerah dari bangsa kami yang berbineka ini. Namun, berikanlah kepada kami roh persatuan dan kasih agar bangsa kami tetap dalam kerukunan dan kedamaian. Kami percaya bahwa Engkau turut bekerja dalam segala hal. Engkau Tuhan Allah kami yang hidup, dan hanya Engkau yang layak kami sembah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memohon, kabulkanlah doa kami ini. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk gereja kami. Berkatilah para pendeta kami, para majelis, dan kekhidmatan agar sehat dan sejahtera. Berkatilah gereja kami agar menjadi saluran berkat-Mu untuk sesama kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami terima kasih untuk pemeliharaan hidup kami ya Tuhan. Hingga saat ini kami masih bisa memuji dan memuliakan nama-Mu serta mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus yang baik, berkatilah kedua orang tua kami ya Tuhan, Papa dan Mama. Berikanlah mereka kesehatan dan kesabaran Tuhan dalam membesarkan dan mendidik kami. Tuhan, berikanlah juga mereka rahmat dan sukacita, terlebih pada masa corona ini ya Tuhan, sehingga mereka bisa
memenuhi kebutuhan kami sehari-hari ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya Tuhan, terima kasih atas kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami. Ya Tuhan, memberkati orang-orang sakit, sembuhkan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati juga obat-obatan yang mereka konsumsi, supaya mereka bisa sembuh kembali Tuhan. Ya Tuhan, berkati juga dokter dan perawat, berikan kesehatan dan kekuatan Tuhan kepada mereka, supaya mereka bisa melaksanakan tugasnya dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Tuhan sudah mau mendengarkan rangkaian doa syafaat kami. Kiranya Tuhan berkenan untuk bisa mewujudkan segala permohonan kami di dalam doa syafaat yang sudah disebutkan oleh adik-adik kelayan. Tuhan kiranya juga memberkati kami, sehingga firman yang sudah kami dengarkan boleh kami terapkan di dalam kehidupan kami masing-masing. Doa yang kurang sempurna ini kami satukan di dalam doa yang telah Engkau ajarkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan sambil mengangkat pujian dari Kidung Ceria 328, bait yang ke-1 dan yang kedua. Adik-adik diundang untuk bangkit berdiri, kita akan mendoakan persembahan kita. Ya Tuhan, terima kasih atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami dapat memberikan persembahan ini. Tuhan, berkatilah persembahan ini agar dapat berguna bagi gereja dan orang-orang yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan, amin. Adik-adik tetap berdiri, kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 267, bait yang pertama. Adik-adik, sekarang kita mau bersatu di dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan. Tuhan sudah menemani kami, sudah menjaga kami, sudah memberkati kami, sehingga ibadah pada hari ini boleh selesai dengan baik. Ya Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kami di aktivitas kami selanjutnya. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan, dan kiranya Tuhan juga mau mengampuni dosa kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah bersatu di dalam doa. Amin.
ibadah telah selesai. Semoga adik-adik sehat selalu. Selamat hari Minggu adik-adik.